join UKM, join komunitas itu jadi kayak rumah kedua lah, dimana kita bisa melampiaskan semuanya. Kalau ada target tendang aja tuh. Jadi itu kayak healing ya? Iya, healing, betul banget. Indah ya, karena kan memang olahraga gitu kan, jadi emang having fun. Kalau kita nih mungkin yang udah awalnya lagi pening gitu ya kepalanya, lagi pusing, mungkin kadang-kadang nih tambah pusing gitu. Lu sih cari perkara. Iya. Hai, halo kawan UGM. Hai kawan UGM. Kembali lagi di UGM Podcast. Luar biasa sekali hari ini ya. Bener. Kita Udah? mau bahas apa? Oke. Hari ini kita bakal bahas tentang UKM dan komunitas. Karena rasanya kalau ngomongin mahasiswa tuh pasti kaitannya sama kuliah. Gak cuma akademik tapi ya, mesti ya Iya. kalau kuliah ya. Belum selesai tadi saya ngomongnya, Oh iya, maksudnya benar, kuliah dan berbagai macam kegiatan di luar kuliah. Betul sekali. Nah di UGM itu ada namanya UKM, unit kegiatan mahasiswa yang totalnya bisa hampir 60 UKM Mbak. Dan juga di UGM tuh ada komunitas. Yes, Nah itu ada 10 komunitas lebih kalau ada di UGM. Nah sebenarnya tuh aku penasaran dari dulu, apa sih yang kita dapetin, yang bisa kita dapetin kalau kita join UKM atau komunitas? Berarti kita kayak orang yang nggak join Ya, UKM sama komunitas kali ya? ya pertanyaan aja gitu, di benak kita tuh apa gitu. Apakah hanya relasi saja? Benar. Ada untungnya nggak sih? Lebih banyak untungnya nggak sih atau malah sebaliknya? Nah daripada kita nebak-nebak, kita bisa berbagi informasi ya sama narasumber kita. Asik, bukan narasumber Betul. tapi kayak teman ngobrol-ngobrol Teman kita ngobrol ya gitu. ya, karena ini sudah hadir di studio podcast UGM ini ada dua orang teman kita yang sama-sama mahasiswa, perwakilan UKM dan juga perwakilan komunitas. Ada Kavi. Dan juga di sini yang pakai seragam merah ada Azim. Oke. Mungkin aku pengen perkenalan dulu ya. Kavi, kamu dari UKM atau komunitas? Kalau dari UKM apa? Jadi UKM Taekwondo. Taekwondo. Asmi? Aku dari komunitas Semar UGM. Semar. Oke. Kalau fakultasnya kamu dari fakultas apa? Teknologi Informasi Teknik. Oh teknik kamu? Fakultas Teknik jurusan Teknik Mesin. Oke, sama-sama ya berarti satu fakultas ya? Iya, satu fakultas. Oke, berarti ini aku di pembukaan nggak keliru ya. Jadi UKM dan komunitas berbeda ya kalau di UGM ya. Tapi sama-sama memang mewadahi kegiatan mahasiswa di luar akademik begitu ya. Betul Mas. Oke. Berarti kalian dari fakultas yang sama ya? Oke, kayaknya kita perlu pamerin dulu nih Dit, buat teman-teman tahu. Sambil aku nyetek sedikit ya. Kavi itu selama tahun 2019 sampai tahun 2020 itu sudah mengantongi 7 medali dari berbagai kejuaraan taekwondo nasional, biasa. regional sampai internasional, betul? Oke, terus Luar biasa. kalau Azim itu sekarang kamu posisinya ketua komunitas Semar, Semar, ya. UGM ya, mobil Semar ya? Ya. Mobil Hemat energi. mobil Semar hemat energi, energi. iya, Oke, dan dia berhasil memimpin tim Semar UGM itu dapat sejumlah penghargaan juga di tingkat dunia loh. Dunia. Ya, Asia, dunia bahkan itu sudah Betul. didapat juga oleh tim Semar ya. Terakhir dia menyabet juara 3 di kompetisi dunia pemrograman mobil tanpa awak. Tepuk tangan dong guys. Keren sekali ya. Juara Oke. satu juga Mbak. Oh iya, juara 1 juga. Juara 1 apa? Iya. Yang tadi itu juga, jadi kita menang juara 1 sama 3. Wih. Oke, dan kayaknya bentar lagi mau berangkat ke Lombok, ada lomba ini kayaknya si Azim ya. Betul Mas. Betul ya, ya kita doakan semoga berhasil ya Azim ya. Oke, mungkin pertanyaan berikutnya saya ingin ke Mbak Kavi dulu deh. Kesibukannya apa nih sekarang? Sekarang ya tau lah, muka-muka semester akhir ya. Skripsi berarti? Muka-muka laporan skripsi, ya skripsi. Sama kemarin akhir-akhir ini baru ngelatih UKM Taekwondo yang kategori jurus. Terus lagi persiapan lomba di kejuaraan olahraga provinsi ya. Pekan olahraga provinsi. Kalau di Jogja biasanya Porda gitu sih. Udah itu aja karena emang fokusnya skripsi, jadi minimalisir lah yang lainnya dulu. Oh, biar cepat ya. lulus. Amin. Jadi kita Doain ya. fokus dulu untuk saat ini lagi di skripsi ya. Iya, betul. Oke, kalau Azim sekarang kesibukannya lagi apa nih? Cuman Semar sama kuliah sih Mbak. Jadi kan kalau Semar tuh dia mulainya jam kerja malam ya. Jadi kalau misalnya ya pagi sampai sorenya kuliah, malamnya di Semar. Oh gitu. Iya. Wow. Luar biasa ya. Jadi pagi sampai malam kegiatan universitas. Iya gitulah. Luar biasa. Tapi aku penasaran nih Mbak Astri. Dari kedua teman kita ini yang sudah banyak menyabet prestasi, alasannya dulu milih UKM atau komunitas kalian itu apa? Alasan milih taekwondo apa? Kamu kan perempuan. Taekwondo kan mungkin olahraga yang bela diri yang mungkin bagi sebagian orang itu buat cowok gitu.
Bagi dia sih, bagi lu. Iya, penasaran aja gitu. Oke. Kebetulan latar belakang dari kecil emang taekwondo sih. Rata-rata gitu ya? Iya. Oh, terus? Pertama itu, terus Berarti dari SD atau dari apa? dari TK. Wow. Oh. Karena emang kebetulan bapak pelatih sih. Oh, Oke. dari TK udah diajari sama orang tua. Iya, ikut-ikut latihan main-main dulu, terus baru serius SD. Sampai sekarang. Sampai sekarang iya. Buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Betul, memang peribahasa itu semua hampir bener ya. Kalau kamu Zim, Kalau aku mungkin dari ini Mbak, dari background jurusan kan mungkin kita sama-sama dari teknik ya. Kita kan ilmunya sangat aplikatif. Nah, aku tuh dulu pengennya gimana caranya aku bisa dapat ilmu lebih dari sekedar yang di kelas. Jadi juga pengen dapat tuh pengaplikasian dari ilmu yang aku pelajari. Jadi pengen banget join komunitas lah. Nah, dari yang aku lihat-lihat nih, oh kayaknya mobil yang keren nih yang komunitasnya. Terus yang pertama aku daftar Semar dan ya syukur-syukur keterima dan sekarang masih langsung berarti lanjut Semar. kamu dari tahun berapa join Semar? Dari tahun pertama semester 2 jadi. Tahun berapa? Tahun 2021. Oh gitu dong, dari 2021 sampai sekarang dan sekarang Iya. kamu ketuanya ya? Iya betul Mbak. Bukan main. Nah ini pertanyaan. Kamu Kavi, kamu join taekwondo dari tahun berapa berarti di UGM? 2019. Oh iya dari awal masuk kuliah Dari ya? awal masuk kuliah. Iya. Oke. Yang jadi penasaran apa sih benefitnya kalian join UKM atau komunitas deh dari Kavi dulu? Selain relasi pastinya. Ini sedikit gimmick nggak apa-apa? Boleh. Gak apa. Banyak juga nggak apa-apa. Yuk. Kebetulan kan emang backgroundnya atlet. Ya pengen sedikit berprestasi lah di UGM. Dulu tapi kalau sekarang kan udah tua ya, udah nggak kuat, udah. Jadi pengen berprestasi, apalagi masuknya juga lewat jalur PBUB. Jadi ada tanggung jawab sedikit lah sama UKM. Terus tanggung jawabnya dengan apa? Dengan memajukan UKM itu sendiri sih. Oh gitu. Oke, kalau Azim benefitnya selama ikut Semar apa aja? Banyak ya Mbak. Salah satunya mungkin diundang ke Humas UGM nih. Wih. Oh, canda-canda. Bukan. Dapur dia. Ini dikat boleh ya sebenarnya ya. Oke, kata aja sorry. Terus? Kalau aku mungkin ini Mbak, berlanjut ke yang tadi ya, buat menambah pengalaman selama perkuliahan. Karena tadi pertama mungkin teknik itu kan jurusan yang sangat aplikatif. Nah, aku tuh pengen gimana caranya nggak cuma dapat materi di kelas, tapi juga secara work environment sama juga dari segi project manajemennya gimana caranya aku bisa tahu nih, wah kalau di dunia mesin tuh kerjanya kayak gini. Nah, yang aku rasa paling pas buat diriku selama kuliah itu ya di komunitas, dimana aku bisa kumpul bareng orang-orang ya yang mungkin sefrekuensi, sepemikiran buat berkembang bersama dan apa ya, mencapai suatu tujuan lah gitu. Oh ya, asik. Sama-sama sih sebenarnya mereka tujuannya juga untuk mengharumkan dan berprestasi di UGM ya. Betul. Semar nggak cuman anak teknik kan? Dari jurusan apa aja boleh gabung nggak? Boleh. Oh gitu. Iya, boleh. Nah, Informasi nih. Jadi biar nggak identiknya tuh kalau Semar dan komunitas sejenis tuh nggak cuman anak Anak teknik teknik. aja ya. iya, ini mungkin aku pengen nambahin sih Mbak. Jadi memang mungkin di kalangan luar teknik tuh ya ada kayak sebuah miskonsepsi bahwa oh kalau misalnya komunitas di teknik itu cuman bilangnya boleh daftar luar teknik, tapi sebenarnya kalau ikut daftar tuh ntar nggak bakal diterima. Itu tuh aku sering dengar kayak gitu dan ya itu tuh sebenarnya salah banget gitu. Karena kita memang pasti kembali ngelihat ke skill dan kemampuan dari masing-masing individu dan nggak mandang dari jurusannya itu sebenarnya dari mana gitu. Oke. Oke. Jadi buat yang dari luar teknik, gas daftar di Semar. Dan semua kontersain juga. Ini malah promosi nih. Baik, Sekalian. terima Makanya kasih. sekalian disclaimer dia. Betul, Iya, betul ya. Tapi ini sudut pandang aku ya dari orang awam dan bukan orang teknik. Orang teknik itu kan sibuk ya, kuliah, praktikum, belum lagi tugas-tugas yang numpuk ya. Apalagi kalian dari TI, dari teknik mesin misalnya. Apa sih yang mendorong kalian pengen banget join ke UKM atau komunitas? Sedangkan kalau kalian kuliah aja udah ribet gitu kayaknya, sehari-hari udah penuh gitu. Kavi, kenapa? Gabut atau? Enggak sih, kalau kan ya bisa dibilang teknik agak Padet ya? diam menangis ya. Nah, YTTA nih Dit. ya join UKM, join komunitas itu jadi kayak rumah kedua lah, dimana kita bisa melampiaskan semuanya. Kalau ada target tendang aja tuh. Jadi Itu kayak healing ya? Iya, healing betul banget. Jadi kalau misalnya capek, laprak, tugas besar dan lain-lain,
Udah datang ke UKM, latihan, stresnya hilang sejenak, nanti meskipun buka laptop ya nangis lagi. Tugas lagi. Tapi selama ini Healing lah, healing. kamu kan taekwondo ya? Iya, betul, Selama ini taekwondo. kamu ikut di taekwondo merasakan yang ada perubahan nggak di diri kamu? Mungkin selama kamu kuliah atau apa gitu ada nggak? Ada pastilah. Pasti ya. Iya, kalau taekwondo kan olahraga. Olahraga tuh kayak merilekskan semua badan lah. Terus pelampiasan juga. Terus juga jurusannya kan banyak banget kan. Di taekwondo tuh ada dari sosum, argo, ada dari teknik, semuanya saling cerita, saling support ya satu sama lain, itu pasti ada lah. Soalnya mana lagi gitu loh, mau kemana lagi kalau enggak teman-teman. Kalau kita teman-temannya cuma di Teknik aja. ya ceritanya laprak dan laprak lagi. Iya pasti. benar. Ya kayak yang Azim bilang tadi, sebenarnya mereka kan berkumpul senengnya itu karena ketemu sama orang-orang yang satu visi misi, satu passion ya. Iya. Benar. Meskipun dari luar prodinya dia gitu ya. Justru itu yang bikin colorful. Kalau kamu Zim, ya kalau kamu lagi cerita dong. Ada nggak kesulitan atau kenapa gitu tadi? Oke. Tadi kan mungkin kalau misalnya taekwondo tuh kesannya indah ya, karena kan memang olahraga gitu kan, jadi emang having fun. Kalau kita nih mungkin yang udah awalnya lagi pening gitu ya kepalanya, lagi pusing, mungkin kadang-kadang ini tambah pusing gitu. Lu sih cari perkara. Iya. Berarti dari pening sebenarnya tambah pening ya, kayak orang-orang nyari kerjaan gitu. Kapan-kapan Ya, join kadang-kadang. aja kami ajakin dia. Boleh. Mukul-mukul target. Kan mungkin karena kita ini sebenarnya bukan sekedar montir gitu ya Mbak. Jadi memang kalau kita lomba itu yang dipersiapkan tuh banyak, nggak cuman dari segi mobilnya tapi juga dari segi dokumen pelengkapnya, terus juga banyak lomba paper dan lain-lain. Nah kalau di Semar ini Ada kesulitan-kesulitan gitu nggak sih? bukan Menyelaraskan antara kegiatan kuliah kamu sama oke. memimpin. Kalau kesulitan mungkin nggak Mbak, tapi adanya tantangan gitu. Nah tantangannya juga pastinya juga sesuatu yang kita harapkan buat selalu membangun ya. Jadi kalau misalnya di Semar itu ya dari hari ke hari mungkin yang ku hadapi itu kalau misalnya bukan masalah yang sejalan dengan jurusanku dari segi keteknikan, itu mungkin dari segi manajemen kerjaannya. Karena kan mungkin kita sebagai mahasiswa ya baru pertama kali lah belajar gimana caranya secara proper nge-manage dan menjalankan suatu kegiatan dan project gitu kan. Jadi kalau misalnya diri aku mungkin itu sih Mbak yang selalu menantang tuh itu. Iya, pasti problematika sama ya. Iya. Di teman-teman UKM sama komunitas kayak inilah salah satu keuntungannya kawan UGM. Betul sekali. Belajar untuk gak cuman fokus di skillnya, tapi juga bagaimana belajar manajemen ya. Betul. Iya, betul. Ya problem solving juga salah satunya ya. Kayak memaintenance anggota gitu betul. kan. Kalau misalnya aku tanya tentang ke pengalaman kalian nih, kalian medali juga sudah banyak. Ada nggak pengalaman yang unik dan itu diinget terus sampai sekarang? Ikut lomba di mana kah misalnya, atau pas lomba kamu dapat pengalaman apa waktu itu? Kavi. Mungkin kalau di aku kan lomba itu dari tahun 2019 ya. Dari 2019 itu masih offline. Itu masih biasa lah kayak lomba-lomba pada umumnya. Tapi begitu masuk tahun 2020 udah Covid, udah pandemi ya. Itu alhamdulillahnya UKM UGM itu masih terus ikut kejuaraan walaupun online. Nah, pengalaman yang paling berharga adalah ketika ikut lomba internasional itu di Inggris. Yang maksudnya yang menyelenggarakan Inggris, dan alhamdulillah bisa dapat juara 1. Oh, lomba online ngapain ya? Lomba Iya. online itu kan Taekwondo kebetulan lagi? jurus ya. Oh, gitu. Jurus, iya. Ngadepinnya ya kamera sih. Oh gitu, Itu kirain itu live atau video? Enggak ngirim live, tapi ngirim video, iya. Jadi ngirim video, kita video. gerakan jurus gitu Iya, ya? jurus, baru di sana dinilai. Terus habis itu ada live streamingnya. Oh gitu. gitu, kirain kayak nendang angin apa gitu, ternyata jurus. Iya. Tapi jurus. ada ya ternyata lomba taekwondo online ya? Iya, Ada. online. Dan itu pun sempat UKM Taekwondo mengadakan lombanya tingkat nasional Indonesia pernah. Itu yang Online paling juga? berharga, online juga. Oh gitu. Iya kemarin aku ketemu anak bridge, itu juga terakhir dia cerita kejuaraan internasional di Belgia, dia juga online. Iya, online. Iya, itu paling Keren ya. berharga sih. Oke. Azim, Anda Oke, yang paling berharga dan mungkin dan berkesan. Ya. berkesan ya. Kalau aku tuh mungkin bukan satu momen gitu ya, tapi lebih ke serangkaian kegiatan dan momen yang bagiku sangat berkesan gitu. Jadi waktu aku mungkin awal masuk Semar tuh mobilnya itu
kendaraan itu kan belum selesai, masih ya bisa dibilang kopongan doang lah. Terus aku tuh menyaksikan gimana dari suatu benda kopong ini lama-lama dia terisi komponennya, terbangun menjadi suatu mobil, terus mulai bisa jalan gitu kan, kita tes awal-awalnya, dan sampai bisa jalan di sirkuit Mandalika, sampai terus kita angkat piala di hadapan ratusan orang tuh, wah kalau di look back wah, bagus banget sih. Pelajaran penting lagi dari mereka berdua, kita belajar menghargai proses. Betul. Jadi iya. kayak udah sampai di titik ini refleksi lagi, wah keren ya kalian ternyata gitu. Iya, dan itu mungkin tidak bisa didapatkan hanya di akademik kuliah saja. Iya. Dan ini didapatkan ya kalau mereka ikut UKM atau komunitas gitu ya. Dan ini satu hal yang luar biasa loh ini dari mereka, apalagi sudah memimpin UKM dan komunitas yang cukup besar di UGM loh. Ini salah satu kebanggaan juga untuk teman-teman, dan tentunya ini salah satu apresiasi yang luar biasa sih untuk kalian berdua. Keren pokoknya. Kalau bicara soal kuliah, kalian manajemen waktunya gimana? Kavi dulu deh. Terus sama ini nih, selain aktif di UKM, kalian aktif kegiatan apa lagi? Selain kuliah ya, misal kayak aku juga sambil modeling nih Mbak atau apa gitu. Kalau dari aku, kan sekarang posisinya lagi mahasiswa semester akhir, jadi fokusnya skripsi. Jadi mungkin ngomongin yang masa lalu aja ya. Jadi pertama, kegiatan yang paling dekat itu ikut himpunan keluarga mahasiswa teknik elektro dan teknologi informasi. Terus ikut panitia wisuda, ikut asisten praktikum. Terus untuk di luar itu jadi panitia lomba robotika, itu waktu itu jadi humasnya Gojek. Terus panitia lomba elektro atau lomba power, itu jadi sekretaris. Terus ikut bootcamp terkait minat sih, jadi biar kedepannya itu bisa konsentrasi ke bagian yang dari T itu apa sih yang mau aku kembangin kedepannya, itu ikut bootcamp itu sih. Waduh, aktif-aktif ya ternyata. Iya, aktif. Tapi kamu kuliah aman kan? Kuliah aman, insya Allah. Oke. Aman tidurnya juga kan? Itu yang gak aman. Oh gitu ya. Tapi mahasiswa teknik kebanyakan kayak gitu ya. Iya, oh gitu. Apakah benar begitu Azim? valid. Oke, cerita dong, gantian kamu cerita. Kalau aku mungkin dulu ini ya, waktu sebelum kuliah tuh udah ada beberapa hal yang ingin ku dapetin gitu ya dari kuliah. Pengen dapat ya mungkin pertama relasi, terus juga nambah soft skill, kemampuan manajerial, sama ya yang pasti akademik juga jangan lupa kan. Nah jadi waktu aku masuk kuliah tuh aku pengen pastiin bahwa masing-masing dari keempat hal ini aku dapat apa ya, semacam exposure-nya lah selama kuliah. Jadi yang pertama aku ya daftar Semar kan semester 2. Terus pernah jadi asisten dosen juga buat ya itulah nambah relasi sama dosen kan, sama biar bisa nilainya bagus gitu ya. Iya itu Gimik. Oke. ya itu benar-benar sama ini juga biar bisa ngajarin ke adik-adik, karena kalau misalnya mungkin aku tuh ada apa ya mata kuliah yang aku suka, aku pengen gimana caranya si adik-adik ini juga beneran bisa paham juga gitu, karena kan mungkin kadang dosen tuh karena ilmunya udah terlalu tinggi, cara jelasinnya nggak terlalu apa ya, mungkin nggak terlalu nyambung, Nggak nyampe ke kita iya, gitu ya. betul. Bagus, iya. Terus Sama ini juga pernah ikut PKM. Cuman kalau PKM tuh apa ya, aku lebih ke sebagai anggota aja, dan sebenarnya kalau misalnya buat kreditnya aku fully kasih ke ketua timku, Christian Bima. Keren banget, shout out. Christian Bima, keren banget. Terus juga ini buat nambah pengalaman dari segi event, aku juga pernah jadi LO di konferensi internasional di departemenku di TMI. Oke. Ngomongin tentang kesibukan kalian ya di kuliah, di UKM komunitas dan lain sebagainya tadi. Gimana kehidupan pertemanan? Kenapa nge-freeze? Maksudnya Salah satu dia jawab, misalnya kayak Oh. masih sempet nggak kamu tuh nongkrong, ngopi, nah gitu-gitu. Apakah atau apakah? Nah, tadi ada yang bilang tuh pacaran. Cut. Gak apa-apa. Hubungan pertemanan kalian gimana? Misalnya kayak masih sempet nggak kalian itu nongkrong, menerima ajakan main gitu, atau ya komunitas UKM ku itu ya teman-temanku gitu. Salah satu yuk jawab dulu. dulu dari tadi. Oke. Ini mungkin aku mau cerita dikit tentang jurusan teknik mesin ya. Siap.
Jadi kalau di mesin tuh aku ngelihatnya ada suatu kecenderungan buat anak-anak tuh kalau ngekos tuh bareng gitu. Jadi jarang-jarang ada yang misalnya kalau ngekos tuh dia di kosnya sendirian. Nah kalau aku tuh misalnya di kos tuh berempat sama 4 anak mesin lain. Nah jadi kalau misalnya mau ditanya nih kayak masih sering nongkrong nggak? Tuh kalau jawaban realnya ya kayak nongkrong di kafe gitu mungkin nggak, jarang. Tapi kalau misalnya di kos kayak ngobrol bareng gitu dan ya nongkrong di kos gitu ya sering sih. Karena mungkin yang bisa kita sempetin ya di situ. Kalau misalnya ya siangnya kuliah, terus malamnya masih di Semangat. lab lagi, Iya. Tapi kalian nggak satu komunitas ya? beda ya nggak Oh beda. komunitasnya. Wah iya seru sih itu. Jadi kayak ngapain nongkrong di luar di kos aja udah enak ya. Iya. Banyak temennya bener. Kalau Kavi gimana? Kalau aku tuh temen aku ya, temen UKM, temen yang aku ikutin kegiatannya itu, apalagi UKM kan di UGM punya sekre sendiri-sendiri ya. Iya. Nah itu tuh yang bikin kangen sih. Udah kayak sekarang. rumah tadi ya? Udah kayak rumah tadi, iya. Jadi walaupun ngelihat orang-orang pada capek kan, di sekre kumpul mukanya pada laprak semua. kelihatan. Iya. Itu kayak recharging Iya, gitu ya. iya, recharging itu. Mm-mm, Jadi pada benar-benar. cerita sendiri-sendiri gitu. Tadi aku di kuliah gini, udah gini, ya udah. Itu sih yang bikin enak sih. Oke. Tapi bukan berarti lupa sama teman yang kampus ya. Tapi untuk nongkrong itu nggak bisa sih kayak. Oh iya benar-benar. Iya paham sih aku maksud kalian. Tapi sebenarnya goals terbesar kalian tuh apa sih? Azim dulu deh. Azim, goals terbesar tuh apa? Tujuan dari mungkin kamu ikut kuliah, ikut komunitas tuh apa? Ini mungkin diambil dari contoh kecilan dulu ya. Misalnya SMA dulu kan goalsnya tuh adalah buat kita terima di suatu perguruan tinggi kan. Dan jalurnya tuh adalah melalui UTBK gitu atau ujian. Jadi kita harus belajar biar bisa mencapai goals tersebut. Nah, kalau di kuliah ini aku ngerasa goalsnya tuh jauh lebih besar gitu, bukan sekedar ke jenjang selanjutnya, tapi untuk ya benar-benar mempersiapkan kehidupan kedepannya gitu. Dari segi ya kita secara seseorang gitu, terus juga dari segi soft skill, relasi kedepannya dan juga kerja gitu. Jadi goalsku adalah yaitu mempersiapkan diriku untuk jenjang kehidupan selanjutnya, Versi lebih baik ya. versi lebih baik tentunya. Oke. Kalau Kavi? Sebenarnya nggak jauh beda ya sama Azim, tapi mungkin karena Kavi cewek, kalau mempersiapkan kehidupan ke depan tuh biasanya cewek agak dipandang sebelah mata ya buat kerja atau apa itu. Tapi dari situ malah justru aku pengen membuktikan kalau cewek itu bisa gitu loh, mau kerja sambil ngurus keluarga tuh bisa. Setuju. Ya ini salah satu contoh juga yang sudah berhasil tuh partner host saya ini ya. Nanti bisa jadi contoh. Pasti ya. bisa. Karena di kuliah kan juga belajar manajemen waktu Yes. dan lain-lain, itu bakal membentuk karakteristik seseorang ke depannya berkelanjutan kan. Ya sebenarnya tanpa kalian sadari dari kalian tadi ngobrol dari awal sampai sekarang aja tuh aku udah kayak melihat ya memang mereka punya kemampuan Potensi yang, lah ya. gitu loh. Yakin kalian pasti bisa sampai situ. Ada potensi lebih di diri kalian yang mungkin tidak bisa dimiliki oleh orang atau teman-teman kalian yang lainnya gitu mungkin. Kayak belajar disiplin, membagi waktu, berorganisasi, manajemen itu udah Iya. soft skill banget loh gitu. Kita kayak psikolog ya gitu ya, kita ada kayak ini di kita sini kayak ya. Mengakses gitu ya. kita kayak Iya. so akrab nggak sih gitu. Iya. Tapi sebenarnya apa ya? Ada nggak pencapaian terbesar yang belum dicapai oleh kalian sampai detik ini? Azim. Pencapaian terbesar ya. Ini mungkin buat pribadi atau di Pribadi dan konteksnya komunitas. ya? Iya. Kalau komunitas mungkin aku pengen ini sih, tujuan goals yang belum tercapai ya, buat bisa double podium juara 1 di kejuaraan internasional. Karena kan kita di Semarang kan punya 2 kendaraan yang emang 2 kategori beda. Jadi bagi masing-masing mobil tuh kita sebenarnya kalau misalnya ya secara maksimal bisa lah dapet 2 juara 1 gitu. Itu yang selama ini masih aku inginkan gitu dan impikan memang. Oke, kita tunggu kabar baiknya ya. Amin. Amin. Bulan Juli nanti mungkin ya, Pak. Amin. Siap. Kalau Kavi? Ini harapan untuk dirinya sendiri belum? Oh iya, harapan sendiri ya, boleh Makasih boleh. udah boleh. diingetin ya. Kalau buat diri sendiri? Duh, kalau itu apa ya? Ya harapan diri sendiri mungkin simpel aja sih, buat selalu belajar, berkembang dan menjadi orang lebih baik. Good. Simple past tense ya ini. Kalau Kavi? Kalau dari UKM sendiri yang belum aku capai saat kepengurusan itu lomba di luar negeri, tapi offline. Itu sayang banget sih. Iya. Itu kan pasti kalau misalnya menjalanin itu suatu tanggung jawab dan latihannya tuh butuh ekstra, dan
pada saat itu tidak bisa gitu karena pandemi dan lain sebagainya. Terus untuk diri sendiri, harapannya ke depannya yang pertama banget adalah membanggakan orang tua, mau gimana ya istilahnya, mau memberangkatkan orang tua haji lah. Wih, amin, amin. Gitu. Semoga skripsinya cepetan Iya, kelar ya. Iya. Jadi mapannya itu uang pertamanya buat orang tua dulu lah. Amin. Mulia sekali. Adit sampai dia nggak bisa berkata-kata, saya juga. Aku jadi minder nih. Harus tadi kedua aja ya. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir buat Kavi sama Azim. Mungkin tips aja deh buat kawan UGM pendengar setiap podcast. Apa sih yang bisa kalian bagikan ke kawan UGM biar bisa aktif? Ya kuliah tidak ditinggalkan, tapi kamu bisa juga ikut UKM, ikut komunitas, bahkan mungkin ikut kegiatan di luar akademik. Kavi dulu deh. Oke, kalau dari aku jangan membatasi diri, tapi tahu batasan diri. Jadi explore lah, kan UKM banyak, komunitas banyak, hal yang didapatkan dari kegiatan-kegiatan di UKM tuh banyak. Tapi ya tahu diri itu, tahu batasan diri. Kalau misalnya emang udah dirasa cukup, tubuhnya cukup, ya udah cukup aja gitu. Jangan memaksakan diri terus nanti sakit atau apa. Tapi jangan juga kayak bersembunyi nggak nge-explore, itu jangan gitu. Kalau misalnya udah capek, istirahat dulu, terus nanti mungkin ada kesempatan kedua gitu. Oke. Karena kalau misalnya kesempatan pertama tuh gagal, kesempatan kedua tuh ada kok gitu loh. Mantap. Yuk, kalau Azim apa? Mungkin mau nambahin tadi dulu ya, sejalan bahwa tahu batasan diri itu penting banget. Karena kita semua kan punya waktu dalam sehari itu sama, 24 jam tuh gimana caranya kita bisa maksimalin waktu itu, dan gimana caranya kita juga bisa mengolahnya dengan sebaik mungkin. Jadi yang pertama mungkin aku sarankan adalah buat belajar time management, karena itu buat diri pribadi dan juga kedepannya akan sangat-sangat bermanfaat. Terus yang kedua adalah buat selalu mengingat tujuanmu di perkuliahan, buat apa itu dan apa yang kamu inginkan ke depannya, dan pastikan bahwa apa yang kamu lakukan sekarang ini akan bermanfaat buat ke depannya. Wih, mantap. Bisa bijak juga ternyata si Tepuk Azim tangan ya. guys, Oke, buat- tepuk tangan dong. Keren. Terima kasih sekali nih Azim. Raffi sama Azim Yes, betul luar sekali. biasa bijak sekali ya. Iya. Jadi tadi kalau boleh dirangkum, jangan membatasi diri tapi juga tahu batasan, belajar time management, paham goals-nya apa. Terus yang terakhir apa sih tadi? Lupa ya, saya juga. Oke. Pokoknya itulah kawan Yes, UGM. betul sekali. Terima kasih ini ya Azim dan juga Kavi. Tentunya ini kawan UGM yang mungkin sekarang masih kuliah yang di tahap mungkin bosen gitu ya sama kuliahnya, boleh join UKM, boleh join juga komunitas ya. Terbuka kan untuk semua mahasiswa kan ya? Terbuka. Jadi tentunya ini bisa jadi apa ya? Bahtera berikutnya atau bahtera lainnya untuk teman-teman yang tidak cuma ketemu laprak, tidak cuma ketemu dosen untuk kuliah, tapi juga ketemu teman-teman dari prodi lain, itu sangat memungkinkan sekali gitu ya Mbak. Benar. Terus kita UGM juga punya segmen #live@UGM yang mungkin kawan UGM yang lagi dengerin podcast kita bisa kepoin. Belum semua UKM dan komunitas, tapi mungkin itu bisa jadi gambaran. Terima kasih ya sekali lagi untuk Kavi sama Azim. Terima kasih juga untuk semua kawan UGM yang sudah mendengarkan podcast kita Betul di episode sekali. kali ini. Yes, jika podcast kita dirasa bermanfaat untuk teman-teman semua, jangan lupa like dan share podcast kita di channel YouTube maupun di Spotify ya. Yes. Terima kasih. Bye bye. Bye bye Don. Bye.